Tapi sedih, alright. Jadi terus kenapa? Kata mau pulang juga. Gado, bikin opor, pokoknya masak macam-macam, bikin rendang, kan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cherry Austi Nafira. Kali ini Cherry bakal ceritain kalian tentang Ramadan atau Lebaran di Australia. Yeay. Oke, buat kalian baru follow Cherry, kalian bisa klik tombol subscribe, karena kalau kalian pencet subscribe nanti bakal dapat video baru terus dari Cherry gitu ya, kalau Cherry update video. Hehe. Dan jangan lupa follow Cherry di Instagram @cherrynafira, karena Cherry lebih aktif di Instagram. Jadi buat info-info apapun itu atau kegiatan sehari-hari Cherry, kalian bisa lihat di Instagram. Oke, without any ado, let's check it out. Nah, oke, jadi di sini Cherry mau kasih tahu kalian tentang Lebaran di Australia. Jadi asik. Jadi Cherry kan introduction dulu ya. Cherry kan sekarang ada di Australia pakai visa working and holiday visa. Jadi Cherry nyampe sini November 2019 dan itu nggak Lebaran sih. Lebaran kan 2020. Alright, anyway, 2020. Oke, jadi tahun ini adalah tahun ketiga Cherry Lebaran di Australia tanpa pulang ke rumah. Tapi sedih. Alright, jadi gitu ya rasanya, ternyata baru kali ini Cherry ngerasain Lebaran gak di rumah gitu setelah berpuluh-puluh tahun hidup Cherry. Kayak sok tua aja. Oke, anyway, jadi ya gitu teman-teman, rasanya beda. Dan bedanya apalagi karena ada di Australia. Jadi Australia itu kalau kalian ada lihat Cherry kan ada update reels tentang Ramadan di Australia, itu gimana buka puasa, sahur, terus habis itu yang Cherry ada ngejelasin tentang penduduk muslim di Australia itu nggak banyak teman-teman. Di sini tuh penduduk muslim itu se-Australia tuh kalau nggak salah cuma 60 ribuan doang, dan itu tersebar di 8 state berbeda. Jadi tuh memang minoritas gitu loh di sini. Terus Ramadan tuh nggak berasa Ramadan karena kalau misalnya di Indo kan berasa kayak misalkan siang-siang banyak toko tutup gitu, terus malam orang taraweh, jadi kegiatan malamnya lebih hype lagi. Kalau di sini kayak bener-bener nggak ada beda sama sekali, biasa aja. Terus apalagi yang bener-bener ngebedainnya itu adalah kita tetap kerja, teman-teman. Ya kalau misalnya nyari duit memang bagus, jadi ada kegiatan sehingga waktu terasa lebih cepat dan juga duit tetap mengalir seperti itu. Tapi ya kayak nggak ada no exception gitu loh. Bahkan sampai hari rayanya aja nih, ini kan video Cherry bakal ngebahas tentang hari raya Lebarannya gitu ya, itu tuh nggak ada bedanya gitu. Jadi Cherry cerita, jadi Cherry bakal tampilin juga video di sini ya. Nah di situ tuh Cherry waktu tahun 2020 Lebaran 2020 itu Cherry ada di Stanthorpe, Queensland. Waktu Cherry kan kerja tomat ya teman-teman, kerja tomat itu waktu bahkan puasa hari pertama aja Cherry bilang ke supervisornya, waktu itu namanya Daniel gitu, boleh nggak kita libur gitu buat puasa hari pertama. Saya bilang, Cherry nggak bisa, ini buah-buah tomat tuh harus dipetik, kalau nggak mereka busuk gitu. Aduh gimana ya, ya udahlah. Oke, akhirnya kita kerja, tapi akhirnya dia ngasih libur hari kedua apa hari ketiga puasa kayak gitu, baru dikasih libur. Akhirnya kita libur. Terus habis itu pas mau Lebaran, nanya, Daniel boleh nggak libur Lebaran? Terus dia bilang, libur Lebaran ya berapa orang, kata dia. Waktu itu kan kami kira-kira ada 20 orangan gitu, orang Indonya. Terus yang muslimnya sendiri ada berapa belas gitu kan. Nggak berapa belas, 8 kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 10 anyway. Saya bilang, kira-kira 10 orang. What, 10? Kata dia. It can, kata dia gitu. How about all the fruit that we need to pick, kata dia kayak gitu kan. Kayak iya juga, kalau nggak dipetik itu nanti tomat-tomatnya busuk semua. Terus apa harus kita lakukan kan? Terus habis itu kan ya udahlah gitu. Tapi kita bener-bener pengen celebrate gitu, soalnya ini cuma setahun sekali. Dulu waktu awal puasa kamu nggak bisa ngasih kita, sekarang akhir puasa boleh apa enggak gitu kan. Terus diam dia. Sebentar aku mikir, let me think gitu kan. Udah, terus dia nanya, discuss sama supervisor yang lain kayak gitu kan. Besok dia datang lagi, tek, Cherry, kayak kita bisa ngasih, tapi kalian harus nyelesain blok ini dulu, kata dia. Kan jadi di farm itu kan, farm tuh gede banget teman-teman. Jadi kita nggak selalu ada di situ. Karena ada blok A, B, C, D, E, F, G. Anyway, kayak gitu. Terus habis itu dia bilang, katanya dia, bisa nggak selesaiin ini dulu? Udah, dengan semangat menuju Lebaran, asik, biar bisa celebrate gitu ya. Terus akhirnya saya bilang ke teman-teman, guys, kita harus nyelesain ini blok, gimana biar kita besok bisa day off, biar bisa Lebaran gitu. Kita juga jadi yang bakal dikasih izin itu adalah kita semuanya. Jadi bilang ke teman-teman Indo,
bilang tolong dong ayo biar mereka nonis ya, ayo dong bantuin gitu biar bisa ngelain selebrate lebaran di rumah Cherry mau ngadain party nih gitu kan. Sih udah ayo gitu ya. Udah akhirnya kami bersekongkol berapa ya, menyatukan kekuatan gitu buat menyelesaikan itu blok yang gede banget gitu. Itu kita selesaiin teman-teman, bahkan harus ngerjain petik capsicum juga. Kalau kalian ada lihat video Cherry ini petik tomat, itu Cherry ada kasih tahu salah satu kerjaan terberat yang Cherry lakuin. Kalau tomat itu masih mending ya, soalnya tomat itu tumbuh dari bawah, tengah, terus atas. Kalau capsicum dia bakal di bawah, dia bakal jongkok terus teman-teman. Makanya ada teman Cherry namanya TVB Novitasari. TVB itu berhasil menurunkan berat badan sampai 16 kg. Hebat sekali karena dia bekerja dari awal sampai akhir di capsicum gitu. Kalau Cherry kan kerja di tomat, jadi juga turun berat badan 10 atau 15 kilo gitu. Ya terima kasih tepuk tangannya. Padahal nggak ada yang tepuk tangan. Oke. Alright, anyway, udah kan, terus akhirnya kita ini tuh selesai akhirnya kita party. Nah ini dia tayangan video gimana kita partinya. Terus kan kemudian untungnya lagi Cherry itu sama teman-teman tuh serumah sehosmed itu pada muslim kan. Terus abis itu kami ngelakuin sholat id. Kalau misalnya kalian pikir sholat id harus dilaksanakan di lapangan, ya memang iya harus sunahnya di lapangan ya, di lapangan terbuka, bisa ada jamaah berapapun jamaah. Kayaknya kayak sholat Jumat dia harus 40 orang. Oret gimana sih aturannya sholat id itu? Oret anyway, pokoknya kita ngedekor rumah kan gara-gara mau party. Malam itu masak, wah dia dicari tampilin video kita masak bikin cilok, habis bikin nastar udah sebelumnya, terus bikin gado-gado, bikin opor, pokoknya masak macam-macam, bikin rendang gitu ya. Udah masak macam-macam, udah terus kita dekorasi tuh malam-malam. Paginya kita sholat id, habis sholat id Cherry sama hosmed kita salam-salaman kayak gitu, dari nyalamin yang paling tua sampai yang paling muda seperti itu. Jadi biar paling nggak vibes ke Idul Fitriannya tetap dapat, asik gitu. Nah terus habis itu kita ngomong teman-teman kan, teman-teman lain pada dateng kayak gitu. Jadi itu ya acara rame-ramean kita biar tetap merasakan vibes lebaran ala Indonesia di Australia. Alright anyway. Nah itu kan tahun pertama Cherry. Kemudian tahun kedua, tahun 2021 tuh Cherry ada di Moray, New South Wales. Waktu itu Cherry lagi kerja di Pikenat. Ini videonya Cherry ada post di Instagram, kalian bisa lihat lah. Nah itu tuh kita lagi di tengah harvest. Lagi di tengah harvest waktu itu tuh. Jadi tuh, nah kan Cherry tinggal serumah berdelapan kan, terus ada 6 orang muslim. Terus habis itu kan kita ya sahur bareng, buka puasa bareng kayak gitu. Pokoknya asik banget kalau misalnya sahur buka puasa gitu bareng-bareng gitu kan. Nah terus kita juga ngadain waktu itu pas kebetulan tahun itu tuh yang kerja di Pikenat, pokoknya di kota Moray itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya orang Indo cuma sedikit. Nah tahun 2021 kemarin kami membuat gebrakan baru, ada orang Indo tuh kira-kira 20 orang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kita kumpul-kumpul dan kebetulan kita kerja sama-sama bareng di Pikenat itu di Moray gitu. Terus hari kita ngadain buka puasa bareng kayak gitu. Nah terus waktu lebaran itu tuh kita kan lagi kerja tuh teman-teman, yang nggak mungkin itu kayak hari biasa deh waktu itu, bukan hari Sabtu hari Minggu, padahal Sabtu Minggu kita biasanya libur gitu, tapi itu kita nggak libur. Jadi ya udah akhirnya kita tetap kerja aja kan, terus waktu itu Cherry kita kebagi jadi tim. Jadi Cherry cewek sendiri kan, waktu itu travel sama Cherry cowok 2. Nah Cherry sama travel sama Cherry sama ada lagi yang lain, pokoknya yang cowok-cowok gitu, ada Cherry, Ambang, Faisal, Philip, Andrew, Koveldo. Oke, jadi kami berenam itu kami di di tempat yang lain, jadi kami ngerjain hal lain gitu loh. Yang terus anak-anak yang lain yang ramean itu mereka di farm yang lain lagi gitu. Jadi kami kepisah kayak gitu kan. Nah pada Cherry tuh udah ngajakin, ayo sih kita sholat id gitu kan. Terus dibilang ya nggak bisa tuh kata dia gitu. Masa nanti kita mau di mana kan, kita nggak di farm utama, nggak di Trawala gitu, nggak ada tempat bersih buat sholat. Ya benar juga, tempat kami kerja waktu itu becek teman-teman. Ini ada videonya, Cherry kasih tau gimana penampakan tempat kerjanya Cherry itu ya. Benar-benar becek, terus bajunya kotor katanya si Mamang. Bener juga Mang, ya udahlah akhirnya kami merelakan akhirnya nggak sholat id kayak gitu teman-teman. Padahal kan kayak vibes lebaran Idul Fitri itu adalah sholat id, tapi ini nggak bisa sholat id. But anyway ya udah nggak apa-apa karena harus kerja ya, dan juga sholat id kan sunnah, jadi ya udah
insya Allah nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, intinya nggak apa-apa gitu ya. Nah terus habis itu tapi kita dari malamnya, dari sebelumnya kita udah masak-masak, anak-anak rumah udah pada masak gitu. Nah di rumah Cherry kemarin tuh pada jago masak-masak kan, pada masak opor, masak bihun, macam-macam yang akan kita makan saat nanti kita pulang kerja kayak gitu. Tapi kami juga bawa buat lunch atau buat makan siang. Nah di situ kita sama anak-anak Indo lain yang juga kerja di situ, tapi di bagian lain kan ada yang istirahat bareng di lunchroom kan, kita lunchroom istirahatnya bareng di lunchroom waktu itu. Ya udah tuh kita kumpulin makan makanannya kayak gitu, terus kita tetap bikin story kayak gitu. Alhamdulillah ini lunch lebaran kita, ada opor, lontong sayur, ketupat, sambal kacang hati. Ini kambing apa? Timet, selamat lebaran. Nah itu dia, jadi kita tetap celebrate lebaran dengan makan makanan khas lebaran. Terus habis itu sebenarnya ada sedih ya teman-teman, karena gimana ya, vibe lebaran itu kan harusnya kita sholat id, kumpul-kumpul, tapi ya namanya nggak bisa kumpul dan harus kerja, gimana lagi. Tapi Cherry tetap melaksanakan tradisi, ya itu minta maaf gitu loh. Jadi pagi sebelum kita berangkat kerja kita salam-salaman dulu, maaf lahir batin gitu. Sampai tempat kerja itu untungnya Cherry tuh selalu dapat tempat kerjaan yang bosnya tuh baik kayak gitu. Intinya kalau misalnya kita bisa ngelobi bos dengan baik dan kita juga bersikap baik, insya Allah bosnya tuh bakal oke-oke aja gitu. Jadi Cherry sepanjang hari itu Cherry nelfon mama, nelfon papa, nelfon semua keluarga, Cherry telepon satu-satu, maaf lahir batin gitu. Jadi Cherry tetap teleponan kayak gitu, tapi tetap kerja kayak gitu. Jadi ya masih ada rasa-rasa vibe lebaran yang bisa dirasakan. Oke begitu ya, tahun kedua. Terus tahun ini tahun ketiga Cherry di Australia. Jadi lebaran ini Cherry kerja di sini namanya di Baraboy di New South Wales juga. Ini Cherry kerja di beras. Ya di beras ini dia bosnya baik banget gitu, tapi ya namanya kalau kerja kita harus kerja. Karena kami kemarin itu lebaran tuh hari Senin, Sabtu Minggu itu udah libur teman-teman. Ya karena hujan, jadi ya liburnya. Jadi hari Senin kami masuk. Jadi ya gitulah, kami masak-masak gitu kan, masak-masak terus dibawa ke shed. Terus ya udah kita bilang ke bos gitu kalau misalkan kita we end up our fasting kayak gitu, ready gitu. Sebenarnya dari beberapa minggu sebelumnya Cherry udah bilang, ini tinggal seminggu lagi, tinggal 5 hari, tinggal 4 hari lagi. Habis itu kami nggak perlu puasa lagi. Wow, it's good then katanya, can't wait that time happen kata dia gitu. Soalnya kalau misalnya kita lagi puasa gitu kan, sebelumnya Cherry sama Mbak Sri kan kami datang di situ udah dari Januari, jadi udah kenal. Tapi Cherry sama Mbak Sri dari Januari tuh bayar utang puasa, jadi kami puasa nggak makan gitu lah. Sampai si bos tuh nanya, why today so quiet kata dia gitu kan. Terus bilang, ya because me and Sri we are fasting gitu. Kata dia gitu, that's why it's so quiet. Biasanya soalnya kalau kita lagi lagi lunch gitu, kita manasin makanan, kita ngobrol, kita makan berisik gitu loh. Tapi ini quiet, tenang gitu. Apalagi kemarin waktu bulan puasa tambah lagi kan, kalau siang masuk ke dalam mobil buat sholat kayak gitu dan nggak makan, ada waktu istirahat semoko atau lunch, ya udah kita nggak makan. Jadi kayak gitu aja. Terus habis itu ya udah, jadi dia nggak sabar lagi biar kayak hari biasa, biar tetap makan, biar tetap rame kayak gitu. Tapi padahal kalau lagi sibuk juga istirahatnya sendiri-sendiri. Alright, anyway, jadi kayak gitu. Itulah teman-teman, kalau misalkan kita lebaran di luar negeri dan kita ada kerjaan gitu. Nah terus ada nanya lagi, kenapa kok nggak balik aja ke Indo? Alright, jadi ada juga teman-teman Cherry yang para WHV, jadi mereka sengaja balik ke Indonesia buat bisa lebaran dan juga lebaran, biar bisa puasa dan juga lebaran di rumah kayak gitu. Sebenarnya Cherry tertarik juga gitu, tapi karena Cherry ada target tertentu yang harus segera diselesaikan. Asik, kalau Cherry pulang nanti terlalu terlena, jadi Cherry mau nyelesain target ini dulu, terus nanti baru balik ke Indo buat liburan. Tapi pasti bakal balik kok Cherry ke Indo buat liburan dulu, terus nanti balik lagi ke Australia kayak gitu. Nah terus habis itu mama Cherry juga bilang, ngapain nak pulang ke mama gitu, lagian daripada di sini siang juga nggak ngapa-ngapain. Mama kan tetap ngantor, terus nanti kita cuma bisa makan malam doang. Siang Cherry nggak bisa ngapa-ngapain, daripada cuma tiduran, mending produktif aja gitu, tetap aja di OSI sana buat targetnya biar cepet kelar, kata mama kayak gitu. Jadi teman-teman, Cherry itu adalah turunan mama Cherry karena kami adalah duo workaholic Jadi kok jadi pengen cerita mama. Jadi kalau mama tuh sering ya kerja dari dulu, dari zaman Cherry SMP ya, mama tuh
hari ini baru turun tuh dari pesawat, landing sampai Jogja dari Gorontalo. Nah besok mau pergi ke Makassar, besok mau jadi kayak gitu. Jadi sampai ke Jogja cuma cari jemput di bandara, tidur semalam, udah cabut lagi kayak gitu. Karena kantor gitulah, kantornya cuma satu gitu di Indonesia, makanya terus beliau muter-muter ke kota-kota lain seperti itu. Dan mama tuh orangnya tough gitu, Cie. Jadi kalau misalnya kalian melihat, Cie kok kamu gak ada capeknya, ya karena ada yang dicontoh gitu. Dan kalau misalnya cari bilang capek ya, cari telepon mama, teman-teman pada balik ini gitu. Terus kenapa, kata mama, mau pulang juga, kata mama kayak enggak sih, ya udah di sana orang udah bikin keputusan kok yang jelas, kata mama, yang semangat, kata mama, semangat kan ada targetnya, kata mama kayak gitu. Alright, jadi ya inilah membentuk Cherry yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin anak yang kuat, kalian ingin anak yang tanpa habis baterai, ya kalian sendiri harus menjadi orang tua yang tidak habis baterainya seperti itu. Oke, jadi itu dia cerita Cherry tentang Ramadan di Australia. Ya ada positif dan negatifnya sebenarnya nggak negatif, ada kelebihan dan kekurangannya kalian gak bisa ngerasain vibes lebaran. Tapi kayak kalau kalian follow Instagram Cherry kan ada bilang, pasti kalau kita mau sesuatu yang lebih pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan kan. Jadi ya udah, mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar lagi, Cie. Jadi terlalu banyak sesuatu apa sih. Kalian bisa komen sesuatu kalau kalian mau nanya sesuatu, tapi lebih cara anjurkan lagi kalau mau nanya sesuatu langsung jump out aja ke Instagram, karena di sana Cherry lebih aktif di Instagram @CherryNafira. Terus kalian bisa nonton video-video Cherry yang lain, and I'll see you in my next video. Itu dia tadi videonya. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan cari Cherry di Instagram, dan tunggu video-video selanjutnya. Bye bye. See ya.